Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah fillah, selamat datang buat mendengar setia Radio Mujahidin FM dan penonton setia channel YouTube-nya Mujahidin FM Pontianak. Kembali lagi di segmen podcast Ruang Tengah Radio. Nah, kali ini Ukhti Irish nggak sendirian, ada Teh Santi yang menemani. Masya Allah, apa sih yang akan kita obrolin ya Teh? Nah, kalau misalnya nih, kan ada Teh Santi di sini sebagai bagian ya dari Mafindo juga ya Teh. Terus juga menjadi bagian juga di UNICEF, khususnya di gugus tugas komunikasi publik tadi ya Teh. Nah, karena kan sebagaimana yang kita ketahui ya ikhwafillah, kalau UNICEF itu fokus tugasnya adalah fokusnya itu seperti misalnya pendidikan anak, kesehatan anak, betul, dan hal-hal sebagainya ya Teh ya. Benar. Nah, karena itu khususnya untuk hari ini Ukhti Irish itu pengen deh ngobrolin sama Teh Santi tentang kesehatan anak dan isu-isunya. Karena di dunia kesehatan anak sendiri itu banyak banget hoaxnya ya Teh ya. Betul. Misalnya zaman dulu anak itu sebelum berapa puluh hari nggak boleh dibawa keluar malam, atau mungkin kayak gitu-gitu, atau mungkin ibu hamil nggak boleh keluar pas gerhana, kayak gitu. Itu kan juga salah satu hoax yang berhubungan dengan kesehatan anak. Nah, karena itu Irish pengen langsung tanya-nanya ke Teh Santi, boleh ya Teh? Nah, Teh sendiri mungkin boleh perkenalan sedikit Teh sebagai apa gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget ya saya diundang masuk ke ruang podcast ini gitu ya, ketemu sama sahabat-sahabat dari pendengar podcast Ruang Tengah Radio yang insya Allah akan memberikan edukasi, pencerahan dan lain-lain. Saya sehari-hari, ya nama saya Santi Indra Astuti, saya sehari-hari sebenarnya dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba, Universitas Islam Bandung, tapi saya juga bagian dari Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Pernah jadi presidium, saya dari tahun 2016 di Mafindo, pernah jadi presidium, kemudian sekarang saya menjadi anggota utama Mafindo yang diminta untuk memegang program namanya adalah Tular Nalar. Kemudian tadi nyebut-nyebut UNICEF ya, kenapa ini ada orang Mafindo, ada dosen dari Bandung, gak jelas gitu ya tiba-tiba masuk UNICEF. Nah, sebenarnya ceritanya balik lagi ke tahun 2020. Waktu itu tahun 2020 kita berhadapan dengan pandemi, dan pandemi itu ternyata hoaxnya banyak banget, pasti semua pernah tahu lah ya, apakah itu yang berkaitan dengan vaksin, penularan ya, bahkan ada hoax COVID-19 menular lewat tatapan mata gitu ya, banget, lewat HP gitu ya, lewat HP dan sebagainya, sinyal 5G gitu ya. Nah, tiba-tiba Mafindo terseret nih di dalam kerja untuk memberantas, kita sebut itu infodemi ya, jadi ada epidemi, ada infodemi. Nah, saya waktu itu dilibatkan ya UNICEF, WHO, CDC, Kemenkes mencari siapa nih yang bisa diajak berkolaborasi. Ya akhirnya sampailah pada Mafindo dan saya kemudian dibawa masuk dalam grup gugus tugas resiko komunikasi di Satgas COVID-19 di nasional maupun ternyata akhirnya karena saya orang Bandung ya dibawa juga ke level provinsi dan kota. Namanya grup RCCI. Dan salah satu produk RCCI itu adalah websitenya KCPPEN yang teman-teman bisa lihat. Itu ada salah satu section namanya adalah Hoaxbuster. Nah, di situ kita aktif melakukan klarifikasi terhadap hoax yang mengganggu pelaksanaan prokes ya, imunisasi dan lain-lain yang terkait dengan itu. Nah, itu awal saya terhubung dengan UNICEF. Wah, ini jalan cerita yang panjang. Berarti jam terbang beliau ini Masya Allah ya, ikhwafillah Teh sini. Nah, berarti ya Teh, sebagaimana yang pernah Ukhti Irish baca juga di Instagram, kalau di Asia Tenggara itu hoax di Indonesia waktu zaman pandemi itu malah yang menduduki peringkat pertama ya, segitu banyaknya kalau nggak salah. Karena memang pengguna media internet kita kan gila banget ya. Iya. Berapa kalinya Singapura, berapa kalinya Malaysia, berapa kali udah nggak ngalahin deh. Kita ada 277 penduduknya, sementara penggunanya 70% itu udah lebih dari 200 juta orang penggunanya. Jadi ya akhirnya hoaxnya juga banyak. Iya, belum lagi satu orang aja berapa akunnya. Ya, terus juga level literasi digital kita, level berpikir kritis kita juga masih kayak begitulah gitu. Ya. Karena itu mungkin bagi Teteh sendiri yang menghadapi di lapangan seberapa challenging sih Teh untuk? Ya, challenging banget karena gini, kita mendapatkan hoax itu dari media digital.
Tapi sebenarnya kan apa yang terjadi di ruang digital itu spill over ke ruang non digital. Nah, di ruang digital orang bisa mendapatkan klarifikasinya. Mavindo kan mainnya di situ ya, Kominfo dan lain-lain. Tapi gimana ketika hoax itu menyebar di kelompok non digital? Nah, siapa nih yang harus mengklarifikasi? Sementara masyarakat kita walaupun pengguna internetnya banyak, tapi digital gapnya juga besar banget gitu. Masih banyak kelompok yang bukan hanya nggak tahu ya cara menggunakan internet, tapi juga nggak tahu bahwa obatnya itu sebenarnya juga ada di internet. Gitu. Nah, itu challenge yang kita hadapi banget gitu. Jadi mengatasi hoax di Indonesia memang nggak bisa hanya di ruang digital. Kita juga harus masuk ke pemberdayaan masyarakat dan melakukan komunikasi juga secara langsung yang non digital pisan gitu. Iya, kayak terjun langsung ke lapangan, edukasi ke orang-orang gitu ya, sosialisasi. Betul. Bahkan sosialisasinya kepada orang-orang yang satu tidak pernah pakai internet, dua tidak punya gadget, dan tiga bahkan tidak bisa baca tulis. Tapi mereka jadi korban hoax tersebut. Gitu. Itulah challenge-nya. Berarti betapa cepat dan besarnya luas kawasan penyebaran hoax itu gitu. Itu sudah sama-sama kita tahu ya bahwa hoax itu menyebar jauh lebih cepat daripada klarifikasinya. Kalau kita di Mavindo tuh punya hitungan gini, hoax itu kalau udah lewat 3 pintu udah unlimited. Jadi sebisa mungkin memang kita harus melokalisir jangan sampai tersebar lebih dari 3 pintu. Tapi kenyataannya kan sudah berpintu-pintu itu ya. Apalagi hoax itu bisa dari WhatsApp ke Facebook, Facebook ke Twitter, Twitter ke WhatsApp lagi gitu ya. Dan grup WA keluarga. Itu lagi. Gitu. Apalagi mungkin kalau kita ngomongnya setelah pandemi itu ada lagi beberapa waktu itu permasalahan kesehatan yang dialami oleh anak yang waktu itu juga kayak bikin gempar itu yang gagal ginjal akut karena obat sirup ya. Nah itu betul. Sepertinya banyak juga hoax yang beredar gitu. Iya. Jadi memang setelah selesai pandemi kita akhirnya menyadari bahwa hoax yang terkait dengan kesehatan itu bukan cuma di masa pandemi ya. Di luar pandemi kita juga berhadapan dengan berbagai isu. Mulai dari saya tidak memungkiri bahwa obat herbal itu bisa membantu. Tapi kemudian ada banyak klaim ya yang terkait dengan zat inilah, zat itulah bisa menyembuhkan atau bisa membuat penyakit dan sebagainya, belum tentu seperti itu. Belum lagi imunisasi pada anak-anak itu kayaknya HLBK ya, hoax lama bersemi kembali gitu ya. Selalu ada lagi dan masih banyak lagi. Jadi akhirnya kita melihat pekerja walaupun pandemi sudah dinyatakan usai secara ofisial ya oleh WHO, tapi belum ya oleh pemerintah Indonesia. Kita masih ada di status kegawat daruratan, but somehow itu kan akan selesai juga. Kita tapi nggak bisa berhenti. Maksudnya kita ya tetap aja akan berhadapan dengan isu yang sama, cuma isu kesehatannya jadi lebih meluas lagi, nggak sekedar pandemi gitu. Iya. Atau waktu itu Is juga sempat baca kalau tentang polio itu new old news gitu katanya. Iya betul. Itu ada lagi tentang imunisasi gitu ya Teh. Menurut Teh gimana sih? Apakah kenapa ya masyarakat itu selalu termakan dengan isu-isu yang justru salah gitu ketimbang yang benar? Lagi-lagi ujungnya edukasi sih. Oh gitu. Seberapa banyak ya orang yang sudah teredukasi dengan vaksinasi, dengan hoax vaksinasi yang paling legend itu dan yang paling cepat dimakan orang itu adalah hoax tentang KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi efek samping. Kan efek samping itu mulai dari demam ya, terus apalagi nih meriang gitu ya, terus ada yang matanya berair ya, kayak gitu-gitu, lemes. Tapi apa iya lumpuh mati? Enggak gitu ya. Nah tapi kan teman-teman bisa tahu sendiri ya bahwa hoaxnya itu kemana-mana gitu ya. Ada yang matilah, ada yang kena kaki gajah lah. Pernah kan itu bahkan anggota DPR yang ngomong gitu dan latar belakangnya dokter pula gitu. Jadi alih-alih menjernihkan permasalahan, yang ada malah semakin membuat toksik ya lingkungan informasi. Itu yang terjadi. Kalau buat selalu hoax itu terjadi ketika edukasi masyarakat kurang dan ketika terjadi hoaxnya itu nggak cepat diklarifikasi oleh pihak yang berwenang untuk itu. Jadi akhirnya apa? Kita berhadapan dengan ruang kosong yang lebih banyak dipenuhi oleh gaung-gaung hoax itu. Nah itu yang terjadi di kita. Gitu. Bahkan kalau kita flashback ke masa pandemi itu juga ada isu seorang dokter gitu yang ngomong di internet bahwa kayak COVID itu nggak ada dan lain sebagainya. Dan itu justru memperburuk keadaan masyarakat yang kurang literasinya gitu. Betul. Akhirnya apa? Buat apa kita prokes? Buat apa kita vaksin? Atau dokter aja bilang gitu ya? Iya betul. Banyak tenaga kerja kesehatan yang juga seperti itu. Banyak profesor juga yang seperti itu gitu ya. Itulah challenge kita gitu. Dan menurut Teteh apa sih yang Teteh harapkan dari masyarakat mungkin setelah nonton ini? Apa sih gitu biar? Sebenarnya hoax itu udah jadi makanan sehari-hari kita. Justru sekarang kita harus lebih cerdas ketika berhadapan dengan hoax. Tidak gampang percaya,
memelihara sikap skeptis ya dalam rangka tidak percaya ini, biasakan untuk memeriksa fakta. Dari sekarang sebenarnya udah bisa membedakan mana hoax dan bukan hoax. Gampang aja kok, ukurannya pakai emosi kita. Kalau emosi kita bergejolak ya, apakah kita seneng banget gitu ya, atau malah takut banget gitu ya, khawatir banget dan sebagainya, itu tanda bahwa rasio kita lagi diganggu. Oh gitu. Nah kalau seperti itu, rem, tarik nafas gitu ya. Jadi nanti balik lagi nih akal sehat kita, cari sumber-sumber yang bisa dipercaya ya buat itu. Nah insya Allah nanti akan mendapatkan pencerahan. Nah kita harus terbiasa seperti itu. Jangan disimpan sendiri. Banyak orang yang kritis tapi pasif juga gitu. Iya, artinya itu nggak cuma menyebarluaskan apa yang dia tahu gitu ya Teh. Betul. Saya appreciate nih dengan teman-teman di ruang tengah ini gitu, di podcast ini, karena berarti kan ikut serta menyebarluaskan. Nah masih banyak ruang-ruang media sosial, apalagi grup-grup keluarga yang tertutup ya. Karena begitu ada yang nge-hoax, nggak enak ngasih taunya gitu. Atau begitu ngasih tahu diapain? Anak kecil tau apa sih gitu. Itu benar banget digituin. Terus berhenti kan akhirnya karena ngerasa dibully. Padahal sebenarnya ketika kita berhenti melakukan upaya itu, terbentuklah apa yang namanya echo chamber ya. Ruang itu menjadi ruang tertutup yang hanya menggemakan informasi yang salah. Kita nggak ingin itu terjadi. Saya biasanya ngasih saran gini sih, dibully gini, kalau dibully di dalam grup kayak WA ya, itu grup yang isinya itu ada vokalis, ada juga observer ya, pengamat ini ikutan diskusi nggak diem ya, sider ya betul, silent reader aja. Karena apa? Males gitu ya, atau nggak enak, atau nanti malah ikutan dibully. Tapi bukan berarti mereka tidak berbuat. Jadi ketika ada perdebatan soal itu, mereka baca dan hoax itu berhenti hanya di situ aja. Nah mereka punya power untuk itu. Jadi saya sih ngasih saran, don't leave the group, be always in the right. Tetap aja di situ gitu ya. Terus juga ya lama-lama nanti teman-teman akan tahu triknya gimana sih ngasih tahu gitu ya. Nggak ada orang yang mau dikasih tahu di depan orang yang lain gitu ya. Tapi ya intinya gitu, jangan tinggalkan grup yang banyak hoaxnya. Justru itulah tempat di mana kita tuh harus berjihad mungkin ya. Gitu. Seakan jadi bintang yang cerah di langit malam yang gelap gitu ya. Betul, nggak apa-apa jadi lilin, asal jangan jaga lilin semalaman ya. Itu beda lagi ceritanya. Satunya keliling. Iya betul. Iya betul itu. Nah sekarang Ix juga pengen nanya tentang isu kesehatan gitu ya. Kan tadi Tatya sempat juga ngobrol di belakang tentang mau ngomong tentang isu kesehatan lagi. Betul. Khususnya ya hoax-hoaxnya lah gitu ya, berhubungan dengan itu. Nah, itu apa tuh Teh? Boleh silakan di-spill kepada teman-teman. Oke. Nah gini nih, kita belajar dari urusan pandemi kemarin ya. Kan WHO itu sudah mendeklarasikan pandemi usai di awal bulan Mei ini. Nah sementara kita gugus tugas itu sudah mengumpulkan banyak sumber daya nih. Ada agensi pemerintah ya kayak Kementerian Kesehatan, Kominfo juga gabung di situ. Terus resources kita lainnya ada komunitas-komunitas literasi digital. Selain Mavindo ada ICT Watch. Lalu ada kumpulan dokter dan tenaga kesehatan yang sangat peduli dengan informasi kesehatan. Ada Portkesmas dan lain-lain. Ada juga. Terus ada ormas-ormas yang juga membantu selama ini, Fatayat NU gitu ya. Mereka juga bagian dari kita gitu ya. Dan ada PKBI, wah banyak lah gitu. Jadi ini kita selama ini 3 tahun udah ngurusin infodemi. Apa sih lesson learn yang kita dapatkan? Satu, kita akhirnya melihat kayaknya pandemi usai, alhamdulillah ya, tapi hoaxnya belum tentu usai. Karena apa? Isu kesehatan itu masih banyak masyarakat yang belum teredukasi. Jadi selama masyarakat masih belum teredukasi ya pasti akan ada aja gitu ya. Dan hoaxnya. Pasti perlu klarifikasi dong. Betul, perlu klarifikasi, edukasi, perlu dibangkitkan critical thinkingnya. Apalagi kelihatannya gangguan dari pihak-pihak tertentu mah ada aja gitu ya. Jadi ya itu lesson learn yang kita dapatkan. Kalau gitu kita nggak bisa berhenti ya di pandemi aja gitu ya, pandeminya udah usai. Nextnya apa? Nah kita diajak untuk melihat isu prioritas kesehatan di Indonesia itu apa aja. Karena itulah nanti yang harus kita amankan nih supaya tercapai ya. Saya kalau boleh cerita itu nih. Boleh. Karena ini sangat menarik ya Teh. Nah saya sebagai bukan orang kesehatan melihat hal yang sangat menarik yang selama ini kita nggak tahu.
Jadi kan gini ya, kalau kita bicara isu kesehatan, maka capaian atau target dari Kementerian Kesehatan apa? Meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia ya, dari segi kesehatannya. Masyarakat Indonesia harus sehat gitu ya. Kalau enggak ya gimana kita nanti bisa membangun bangsa, memanfaatkan bonus demografi dan sebagainya. Nah, memanfaatkan bonus demografi, kita kan akan mendapatkan bonus demografi. Berarti yang harus kita urus nih, terutama yang akan menjadi bonus demografi itu anak-anak ya. Betul. Apa masalah kita? Stunting. Oh iya. Ya, Indonesia masih berhadapan dengan masalah stunting. Jadi tujuan kita adalah menurunkan tingkat stunting sampai menghapuskannya sehingga kita bisa dapat yang berkualitas. Saya tuh tadinya memandang stunting itu masalah kurang gizi aja, menurut saya sama gitu ya. Jadi kalau mengatasinya ya banyakin gizinya gitu aja. Tapi ternyata enggak loh. Di forum itu kita akhirnya dapat penjelasan. Mengatasi stunting gak bisa cuma ngasih gizinya aja. Kita harus mundur ke belakang. Kita harus ngurusin pabrik anaknya. Orang tuanya berarti ya. Berarti pabrik anaknya siapa? Dimulai dari siapa? Siapa nih pabrik bayi? Ibu. Maaf ya, bukan bapak-bapak ya, ibu. Jadi remaja putri harus berkualitas supaya nanti mereka bisa menjadi ibu yang baik. Nah, penyakit atau kekurangan yang sering dialami itu adalah anemia. Nah, anemia itu nggak bisa diselesaikan pada saat hamil. Ibu hamil sering mengalami itu gitu ya. Nah, anemia itu harus dari awal itu diurusin sebelum hamil. Jadi tahu nggak teman-teman bahwa ada program namanya program tablet tambah darah untuk remaja putri. Wah, belum tahu dia. Ya, itu sudah beberapa tahun dan cuma memang kurang sosialisasi dan kurang digencarkan. Jadi program ini ke SMA itu ngasih tablet tambah darah 2 kali sebulan dan harus diminum saat itu juga. Dulu tuh sih pernah dapet tapi nggak keterusan, kayak cuman beberapa buling setahun sekali udah gitu, nggak lagi. Harusnya seperti itu. Jadi dari awal udah diberesin ya kesehatannya gitu ya. Terus nanti kan dapet jodoh, menikah, terus hamil. Berarti harus periksa ibu hamil secara teratur. Hoax tentang kehamilan banyak banget ya. Nah, sampai pusing bacanya. Sampai kadang-kadang tuh jangan ke dokter, nanti malah kamu dibilang ini itu. Iya, justru tambah sakit. Biasanya ada juga yang bilang gitu. Ada yang kayak gitu masih. Nah, sekarang udah nih ya, udah brojol nih anaknya, apa yang harus diurusin? ASI dan empasinya, makanan pengganti ASI-nya. Itu harus diurusin juga. Nah, terus nextnya apa nih? Anaknya yang diurus ya? Imunisasi dasar lengkap, dari umur 0 tahun sampai di bawah 5 tahun dan seterusnya. Tapi paling enggak yang lengkap itu di rentang usia itu wajib. Nah, hoax imunisasi masih kayak gitu ya, banyak ya. Yang katanya cacat lah. Betul gitu ya. Masih banyak beberapa tempat di Indonesia petugas vaksinasi itu dikejar-kejar dan diancam. Karena dianggap ya itu malah memberikan bahaya. Terus udah gitu sekarang urusin keluarganya. Kalau bapaknya nggak sehat, ibunya nggak sehat, gimana bisa cari duit buat anaknya? Nah, ada program sebenarnya periksa metabolisme tubuh, Jadi gini, biasanya kita periksa kolesterol, periksa gula darah itu kalau usianya udah di atas 40 tahun. Telat. Gitu ya. Harusnya dari sejak awal berkeluarga itu kita udah punya data itu karena apa? Supaya kita bisa dikawal. Sekarang ini karena kualitas kesehatan dan lingkungan kita menurun, ya itu bukan rahasia lagi ya. Kolesterol, darah tinggi itu fenomena yang terjadi di bawah bahkan usia 30 tahun. Jadi memang dari awal itu harus rajin diperiksa supaya bisa diatur gizinya dan lain-lain. Nggak cukup cuma meriksa itu aja, apalagi aktivitas fisik dong secara rutin. Karena kan mens sana in corpore sano ya, ada faktor olahraganya. Jadi teman-teman bisa ngelihat bahwa seperti itu ya, gaya hidupnya harus berubah. Selain olahraga apa? Ada program kesehatan yang namanya kurangi GGL. Apa itu? Gula, garam, lemak. Jadi sepertinya ini menantang untuk anak muda zaman sekarang gitu ya. Karena obesitas terjadi gitu ya. Terus ketika dietnya itu karena pengen kayak bintang Korea gitu ya. Jadi langsung aja. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat itulah program isu prioritas kesehatan. Jadi kalau kita lihat itu nggak terpisah-pisah. Dari stunting, tablet, inline. Nah, ketika kita tidak tahu logikanya yang nyambung itu, kebayang nggak kita ngerasa itu bukan kepentingan kita, itu urusan ibu hamil, itu urusan nanti aja saya kalau punya anak dan sebagainya. Nanti aja kalau udah nikah gitu ya. Betul. Padahal ternyata nggak seperti itu. Nah, saya senang banget bisa share ini karena ini informasi dasar yang harus kita ketahui dan harus kita dukung sama-sama sehingga nanti ke depan
kita semua tuh bisa mendukung program kesehatan. Intinya itu. Bahkan kalau misalnya dari Irsi sendiri remaja gitu yang ngelihat teman-teman misalnya yang pacaran anggaplah seperti itu, nah itu kadang tanya juga gitu, emangnya udah siap nikah, terus apa persiapannya? Kadang-kadang mereka juga nggak aware gitu loh, kayak kejauhan mikirnya gitu, atau soal anak misalnya, pasti mereka mikirnya kejauhan kan belum kesana gitu, atau misalnya ngomongin tentang masa depan, tentang bagaimana kalian akan mendidik anak dan lain sebagainya, itu kayak hal yang tabu gitu, padahal harusnya di umur 17 tahun ketika udah balik malah itu hal yang harusnya dipersiapkan ya Teh. Iya betul. Kita punya pelajaran penjaskes itu dari kelas berapa? SD kan, jadi harusnya kan dari awal kita udah sadar dengan masalah gizi, kita sudah sadar dengan dampak dan sebagainya. Jadi ketika menginjak usia di mana kita harus minum tablet tambah darah, itu nggak ada ceritanya. Kok nggak minum? Iya, aku mah kabur aja. Iya. Manfaatnya gitu ya. Dan di sisi lain kita sebagai masyarakat juga bisa menuntut ya. Loh kok dia dapat kita enggak? Kok programnya nggak konsisten? Kita bisa melakukan advokasi dan pengawasan bersama-sama gitu. Di samping memberantas hoaxnya ya. Nggak bener itu gitu. Tablet tambah darah itu ada hoaxnya. Bikin gitu? mandul. Itu baru dengar malah. Padahal enggak kan? Tapi di beberapa daerah itu ditolak karena dianggap bikin mandul. Padahal enggak. Ya justru harusnya malah membantu ibu hamil gitu ya. Betul. Sama kayak vaksinasi kan juga itu menghentikan menstruasi anak perempuan nanti kesananya. Itu hoaxnya. Hoaxnya, iya. Terus nanti terkait dengan teori konspirasi bla 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 bla. Kadang-kadang saya kagum dengan imajinasi ya para pembuat hoax itu. Nah kita jangan sampai ikut-ikutan, justru kita harus memotong mata rantai itu gitu. Ya tapi kadang gimana ya Teh, susah gitu loh Teh ngasih tahu ke teman yang mungkin nggak aware atau malah merasa itu tuh masih jauh gitu. Itu gimana sih Teh? Nah saya belajar juga ya dari teman-teman kesehatan. Jadi 3 tahun terakhir saya juga terlibat di riset yang namanya adalah social inoculation. Tujuannya adalah dari riset itu kita membaca behavior orang supaya bisa mengubah perilaku mereka sehingga mereka nanti mau berubah. Nah kita diajak untuk memetakan masyarakat ya, tipe orang ya. Orang itu ada yang mampu dan mau. Ada juga yang mampu tapi nggak mau, atau ada yang tidak mampu tapi mau, ada juga yang tidak mampu dan tidak mau. Dalam konteks hoax seperti apa? Mampu itu ketika dia punya gadgetnya, dia bisa mengakses walaupun nggak punya gadget gitu ya. Terus dia bisa diedukasi, diajak memisahkan, mengidentifikasi hoax dan bukan hoax. Jadi rasionya jalan, mau ya bisa diedukasi seperti itu mampu. Bisa diajak mikir gitu ya. Bisa diajak, punya kemampuan itu. Mau, masalahnya dengan motivasi. Mau nggak berubah, mau nggak mendengarkan yang lain gitu ya, mau nggak diajak untuk meningkatkan kualitas hidupnya, jadi motivasi. Nah sekarang kita memetakan orang nih, dia bagian mana nih? Mampu dan mau, mampu atau tidak mau, atau tidak mau tapi mampu, atau tidak mampu dan tidak mau gitu. Masing-masing ada treatmentnya sendiri. Orang yang sudah mampu dan mau mungkin perlu diingatkan aja sekali-sekali gitu ya, dan ajak mereka menjadi bagian dari Mavindo kah, atau bagian dari teman-teman kru podcast ini gitu ya, pendengar ini itu cara mereka diingatkan itu salah satunya dengan podcast membangun ini, ekosistem atau komunitas juga untuk mereka gitu ya. Betul itu mampu dan mau. Nah tapi kalau yang tidak mampu tapi mau tapi nggak mampu, berarti harus diapain? Harus dibikin mampu kan? Ajarin cara periksa fakta. Nggak punya alat, nggak punya sinyal internet, ya udah pakai aja WA, kan ada Kalimasada ya. Kita Mavindo punya Kalimasada, chatbot yang bisa dipakai untuk periksa fakta. Ada nomornya 0859 21 600 500. Itu yang tidak mampu harus dibikin mampu. Tidak mau tapi mampu. Nah, harus disentuh nih rasanya gitu ya. Pakai perasaan ya, karena motivasi kan mainnya di emosi gitu ya. Kalau tidak mampu dan tidak mau, mari kita doakan dulu ya supaya dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi biasanya itu paling sedikit. Oh gitu ya Teh, alhamdulillah. Nah, dengan kita memetakan orang seperti itu, kita bisa membuat strategi yang pas gitu. Kemudian nih Teh, kita kan tadi udah tahu nih berbagai macam problematikanya, hoaxnya, isunya, berbagai macam tipe orangnya gitu kan. Terus gimana sih Teh cara ngatasinnya gitu? Sebenarnya tahu permasalahannya adalah sebagian dari jalan untuk mengatasinya ya. Kita bisa pertama-tama sih kita perlu memperkuat diri kita gitu ya. Hal sederhana aja.
Satu, bersikaplah selalu skeptis. Jangan gampang percaya, jangan gampang heboh, jangan gampang kaget. Termasuk bagian dari bersikap skeptis adalah tidak emosional ketika menerima informasi. Saya menyebut ini sebagai indikator emosi gitu ya. Kalau kita ngerasa emosi itu bisa menjadi sesuatu yang bikin happy banget gitu ya. Wah, bikin kita berbunga-bunga, ini harus cepet-cepet di-share gitu ya. Hati-hati gitu ya. Termasuk juga ketika merasa cemas banget ya, kan kadang-kadang kalau cemas kita terus aduh pengen cepet-cepet share biar yang lain segera tahu nih diri gitu dan sebagainya gitu ya. Ternyata itu informasi penculikan anaknya bohong-bohongan aja gitu ya. Nah, yang waktu itu sempat viral. Protektif ya, tapi kan itu juga bahaya ya. Terus atau ketakutan. Wah, ini ada gempa susulan gitu ya, sementara beritanya nggak jelas dari mana, udah takut duluan, udah rusuh keluar dari rumah tanpa dikunci apa segala macam, balik-balik ya barangnya hilang gitu ya. Nah, banyak kan kejadian seperti itu. Jadi gunakanlah emosi kita sebagai indikator. Kalau kita merasa emosi, justru itu warning. Ntar dulu, tarik nafas ya. Dengan cara itu kita mengembalikan hati kita pada rasio kita, baru baca ya. Hal-hal yang memancing emosi kita perlu tahu. Ada kata-kata tertentu, ada berita tertentu yang judulnya itu apa tuh? Clickbait ya. Nah, betul. Judulnya clickbait. Jangan berhenti di situ, harus baca utuh sampai selesai. Jadi ya pertama skeptis, kedua deteksi, kita harus lalu verifikasi. Verifikasi itu kita harus bisa membedakan hoax dan bukan hoax. Ciri-cirinya gampang gitu ya. Kalau sesuatu itu too good to be true, atau too bad to be true, sudahlah ini pasti nggak bener nih gitu ya, karena nggak ada di dunia itu yang kayak begitu gitu ya. Jadi itu harus jadi panduan kita. Baru udah gitu kalimatnya provokatif enggak, namanya berita masa provokatif kayak begitu gitu ya, heboh. Nah, betul ya. Jangan tergoda seperti itu. Terus sekarang juga ya pinter-pinter orang ya, dia tuh mengiklankan sebenarnya, tapi tampilannya tuh kayak berita gitu ya. Obat COVID telah ditemukan, obat ini diciptakan oleh profesor ini, mereknya ini, khasiatnya ini dan sebagainya. Ya itu iklan ya. Ternyata jatuhnya kan iklannya. Nah, tapi tampilannya kayak berita gitu, sensasional banget. Nah, itu kata kunci lainnya, sensasional. Biasalah kita harus ngecek alamat situsnya dan sebagainya atau sumbernya gitu ya. Setiap orang bisa ngaku Inforing valid nomor 1 gitu ya. Bener. Tapi itu teh siapa gitu ya. Klaim sih gampang, bisa dilakukan siapa aja ya. Betul, klaim itu menyesatkan. Dan terakhir yang namanya informasi, kalau dia bener ya, sebenarnya dia nggak minta di viral-viralkan kok. Bener. Itu udah viral dengan sendirinya. Tapi yang namanya hoax itu biasanya seperti itu. Dari mulai yang yang halus banget ya, informasi sepenting ini, sayang kalau berhenti di kamu aja. Ada yang kayak gitu ya, gitu ya. Teman-teman kamu. Ya. Lindungilah anak-anak kita atau generasi kita di masa depan dari bla 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 bla. Nah, itu kan ajakan memviralkan yang sangat halus, sampai yang provokatif ya, viralkan, sebarkan, nah lain-lain. Itu kita harus aware dengan yang seperti itu. Saya sangat menyarankan kita semua punya kemampuan periksa fakta. Betul, Mavindo itu punya beberapa orang fact checkers, juga cek fakta, wartawan dan sebagainya, mereka juga fact checkers ya, pemeriksa fakta. Tapi kan sebenarnya periksa fakta itu kemampuan yang harus kita miliki sendiri ya sebagai manusia. Karena kita kan selalu punya input ya. Betul, ada yang masuk. Kita kan berhadapan dengan informasi setiap saat. Bukan cuma wartawan aja, bukan cuma fact checker. Jadi itu harus kita miliki. Nah, di sisi lain upgrade informasi kita, banyak sebenarnya alat bantu sekarang diciptakan untuk memudahkan kita. Ya salah satunya Kalimasada tadi ya, 0859 21 600 500. Pakai kata kunci nanti bisa ngecek hoaxnya apa di situ. Nah, pakai aja itu gitu. Nah, terus jadilah warga yang responsibel. Jadi gini, bertanggung jawab. Iya betul. Janganlah sesuatu itu disimpan buat diri sendiri gitu ya. Pamali itu ya. Kalau saya mah ya gitu ya. Harus ini informasi itu kan ekosistem buat semuanya. Jadi sesuatu yang toksik ya itu juga kena ke semuanya. Jadi harus kita sebarkan juga pada yang lain. Itu yang harus kita lakukan untuk memperkuat diri kita. Solusinya itu. Jadi balik ke kita, nanti kemudian dari kita itu akan menyebar ke lingkungan kita. Iya benar. Saya percaya kok ketika kita semua berusaha mengubah arus informasi gitu ya, itu nanti akan berdampak sesuatu yang baik.
Contohnya gini aja deh, Indonesia 2019 itu habis pemilu, itu bahaya banget loh kita. Siapa sangka kita selamat ya sampai di sini gitu ya. Ya walaupun challenge-nya masih ada ya tahun 2024. Tapi 2019 itu dunia luar tuh ngelihat kita skeptis banget, Indonesia terpolarisasi, hoaxnya banyak banget, hampir terpecah belah segala macam, dan itu kristalisasi dari 2014. Gila nggak? 5 kayak tahun udah itu berantai-rantai ya. Betul. Ternyata kita selamat ya. Yang menyelamatkan siapa? Iya, netizen juga gitu. Jadi saya percaya sih power kita itu luar biasa. Nah, kita tinggal perlu mengingat kembali dan saling menguatkan. Ya, netizen tuh powerful banget ya emang sih Teh. Dan kalau Irsi lihat semakin kesini itu sebenarnya banyak juga netizen yang semakin teredukasi sih, alhamdulillahnya gitu ya. Apalagi misalnya ngelihat informasi yang salah, biasanya ada aja netizen tuh ngingetin gitu. Nah, itu juga kadang bikin lega kayak oh alhamdulillah ternyata ada gitu orangnya. Betul. Nah, saran saya adalah teman-teman ya sering-sering coba pecahkan jebakan algoritma. Oh iya. Nah itu susah juga tuh Teh. Kadangnya justru yang ke-up itu yang nggak benar gitu loh. Makanya pecahkan algoritma, break the algorithm oleh diri kita sendiri. Kalau ngikutin algoritma saya ya, yang masuk ke lini masa saya obat diet, langsing terus gitu. Tapi kan dunia ini bukan dunia yang diisi oleh orang langsing akan selalu sehat atau obat diet itu adalah solusi kesehatan ya. Saya sekali-sekali ya harus pergi ke situs-situs yang berlawanan dengan itu sehingga saya dapat gambaran dunia yang utuh. Nah itu cara kita sih memecahkan algoritma. Menjelang politik ya, kita pasti punya preferensi politik tertentu dan it's okay, nggak apa-apa gitu ya. Cuma supaya kita tidak terjebak dalam echo chamber gitu ya, pandangan yang itu aja atau disebut post truth gitu ya. Ya sekali-sekali main aja ke tempat lain gitu. Iya, siapa tahu punya pandangan baru ya Teh. Betul gitu. Kita berhadapan dengan manusia ya, tidak selalu benar juga gitu ya. Dan untuk memelihara pandangan kritis ya kita memang harus lihat realitas secara utuh gitu. Ya, karena terkadang ada orang yang memang memihak suatu pendapat sampai kayak oh ini yang paling oke gitu ya, pendapat lain nggak ada, padahal dia cuma nggak pernah aja ngelihat ke pendapat yang B gitu. Betul, nah itu yang harus betul-betul ya harus kita sampaikan pada yang lain ya, supaya realitas kita tuh utuh gitu. Nggak apa-apa kamu teh ngebucin sama yang lain gitu ya. Tapi ya ngebucin cuma jangan gitu-gitu amat lah gitu. Iya. Jangan bulol gimana ya gitu deh. Untuk teman-teman yang masuk dalam area ini ya, semua harus masuk dalam area ini. Dari 2016 kan saya udah di sini ya, sekarang udah 2023 berarti sekitar 4 tahun ya. Iya, 7 tahun. 7 tahun ya. Be slow. Oke. Jangan semua itu dihadapi dengan kenceng gitu ya. Dengan semua orang ingin mengubah dunia gitu ya, tapi capek lah kalau misalnya seperti itu. Kadang-kadang hadapi segala sesuatu itu dengan slow ya, dengan humor, dengan main-main. Kadang-kadang kita memang nggak perlu meladeni perdebatan yang nggak perlu. Benar-benar. Gitu. Malah nanti menaikkan misinformasi itu sendiri. Mundur aja, bikin santai gitu ya. Anyway, ujung-ujungnya yang kita hadapi sebenarnya teman-teman kita sendiri. Iya, benar-benar. Mereka mungkin memang tidak sependapat atau lagi ya gitulah. Lagi tapi, ada di kubangan itulah. Betul, tapi tidak usah dijadikan musuh gitu. Sekarang mungkin mereka tidak mendengarkan kita, tapi apa ya harus kita musuhi gitu ya. Suatu saat mereka akan bersama kita juga gitu sih. Pelan tapi pasti itu kadang lebih efektif ya Teh daripada kita gerusak-gerusuk dengan full force, tapi akhirnya sama-sama nambak tembok, jadinya apa? Jeder. Iya benar. Gitu. Dan dari sekian banyak obrolan kita sebenarnya bisa dilihat gitu ya Teh, kayak sebenarnya masalah dari hoax terutama tentang isu kesehatan sosial itu nggak muluk-muluk sebenarnya, solusinya itu dimulai dari diri sendiri gitu ya Teh. Jadi pribadi yang solutif. Kalau misalnya kita tahu ada yang nyebarin hoax, ya jangan tinggalin, don't leave the group, but just stay on the right path gitu. Iya, betul. Tetaplah jadi orang yang baik di jalan yang benar gitu Teh. Setuju sekali. Sekian tahun berada di dalam wilayah ini, saya merasa bahwa hoax itu bukan sekedar masalah informasi, tapi masalah human, masalah manusia. Jadi kalau kita mau mengatasi hoax, ya kita harus mengatasi masalah dengan manusia ya. Kita harus berinteraksi dengan manusia, bukan berinteraksi dengan data atau informasi. Data informasi itu adalah produk ya, tapi what's behind that product? Ya manusia. Nah itu membuat saya disadarkan ya, ada 2 faktor yang saya pelajari. Pertama adalah cultural sensitivity, kepekaan kultural. Satu lagi adalah cultural humility, kerendah hatian budaya. Jadi mengatasi hoax kadang-kadang gitu ya, bukan kadang-kadang, setiap saat itu harus menyadarkan kita bahwa
cara kita mengomunikasikannya harus benar, harus peka secara kultural, harus dan solutif juga gitu. Harus solutif, dan kadang-kadang masalah hoax itu bisa diselesaikan bukan karena kepintaran kita ya, tapi karena kemampuan masing-masing pihak untuk sama-sama berendah hati mengatasi masalahnya. Itu yang saya pelajari dari sama-sama cultural mau mengerti, mendengarkan pihak lain gitu ya. Jadi kadang-kadang yang diperlukan pertama-tama itu bukan ke oke, ini salah atau benarnya, tapi ini masalah kita, mau nggak kita atasi bareng-bareng? Yuk gandeng tangan untuk mengatasi itu. Begitu sense of crisis itu terbentuk bareng-bareng, itu udah jadi bridging kita untuk sama-sama mencari solusinya. Kolaborasi anyway, ini masalah masyarakat, jadi masalah bersama-sama gitu. Memang masalah seperti ini nggak bisa diselesaikan sendiri, jadi memang harus adanya kolaborasi antara yang telah teredukasi dan masyarakat gitu ya, biar sama-sama mau mengerti, mau rendah hati gitu. Jadi harapannya buat Ikhwafillah yang nonton juga ya, dari kami itu kita sama-sama deh mengerti pola pikir masing-masing gitu. Bagaimana sih what's behind that gitu ya? Bagaimana sih pendapat pihak seberang gitu? Apalagi misalnya tadi tentang hoax, misalnya kita lihat ada berita tuh yang provokatif gitu. Nah tuh mau nggak sih kita sama-sama menenangkan diri biar dapat ketenangan, terus coba cek lagi gitu kebenarannya seperti apa gitu ya Teh. Dan sampaikan dengan cara yang asik. Benar, baik, bagus dan asik ya. Iya betul. Oke, Masya Allah. Sepertinya itu tadi ya Teh obrolan kita pada sore hari ini. Masya Allah, Teteh benar-benar orang yang luar biasa sekali. Terima kasih banget sekali lagi ada Ruang Tengah yang menyediakan podcast ini. Mudah-mudahan suatu saat ya kita bisa bareng-bareng lagi. Amin. Dan Ruang Tengah menjadi salah satu dari advokat kita juga. Amin, Allahumma amin. Isu juga menanti saat dimana kita bisa ketemu lagi ya Teh. Amin. Oke, see you on top Teh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.